Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Cahyaningsih, guru SMP Negeri 2 Pangkal Pinang, CGP Angkatan ke-9 Kota Pangkal Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1 koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang saya dapat segera saya terapkan lebih baik agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang akan saya paparkan. Yang pertama, anak terlahir seperti kertas putih. Dalam hal ini, guru memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah bakat dan minat pada diri siswa. Yang kedua, guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya lebih sering dominan berceramah di kelas, sedangkan siswa hanya fokus mendengarkan dan duduk diam. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terfokus pada ketuntasan. Saya cenderung mengajar dengan target utama adalah materi pembelajaran harus tuntas, bukan mengutamakan anak sebagai target pembelajaran. Yang keempat, siswa harus mampu memahami semua materi dan mencapai KKM. Saya sering memfokuskan pembelajaran hanya pada segi kognitif saja, bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun juga mentransfer nilai-nilai. Yang kelima, jarang melakukan refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, saya hanya fokus pada hasil pembelajaran siswa saja. Namun, saya jarang melakukan refleksi berbagai hal yang terjadi selama pembelajaran maupun menganalisa hasil belajar siswa. Yang keenam, hasil akhir pembelajaran adalah penilaian mutlak. Saya beranggapan selama ini hasil belajar siswa adalah poin utama dalam pembelajaran, padahal sejatinya setiap proses yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki makna tersendiri. Yang ketujuh, guru kurang memahami karakter siswa. Saya dalam proses pembelajaran di kelas cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua karakteristik siswa di kelas. Padahal di setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya pahami. Yang pertama, anak terlahir dengan garis-garis samar, guru bertugas menebalkannya. Sesuai dengan teori tabula rasa bahwa anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar, guru di sini berperan menebalkan garis-garis tersebut sesuai dengan minat, bakat anak, serta kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Dengan berbagai kegiatan dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, murid menjadi aktif karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga murid dapat mengkonstruksikan segala pengetahuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Yang ketiga, setiap anak memiliki karakter yang unik masing-masing. Saya yakin bahwa setiap anak terlahir berbeda-beda dan saya sadar bahwa dengan beragam karakteristik anak yang ada di dalam kelas saya menjadikan proses pembelajaran di kelas saya menjadi lebih variatif. Yang keempat, menuntun bakat dan minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seorang guru harus peka dalam melakukan berbagai macam pendekatan
pada anak agar dapat menuntun minat bakat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru bisa melakukan observasi secara intensif sesuai dengan perilaku murid yang mencerminkan minat dan bakatnya pada hal tertentu. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-9, saya banyak belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar dapat saya ambil filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang antara lain: 1. Pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Apa yang saya dapat, saya akan segera terapkan lebih baik agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang akan saya lakukan, menerapkan pembelajaran dengan sistem Among. Dalam sistem Among, penerapannya menitikberatkan siswa sebagai targetnya dan prioritas utama yang harus dilayani, sedangkan guru bertugas sebagai fasilitator. Yang kedua, merancang pembelajaran dengan menyenangkan, interaktif, serta melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran, saya akan mengemas kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan edukasi game, belajar di luar kelas, serta melibatkan anak pada proses pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya akan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kodrat alam, di mana tempat peserta didik tumbuh dan berkembang, serta melibatkan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan zamannya. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti, serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka mengajarkan di mana seorang pendidik bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mampu mengeksplorasi dirinya serta mengkonstruksikan segala pengetahuan yang ada pada diri masing-masing anak. Penerapan pembiasaan baik pada siswa agar para siswa dapat meneladani nilai-nilai kebajikan agar kelak tercermin pada tutur kata dan perilaku mereka di masa yang mendatang. Kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan adalah tuntunan atau arahan, bukan suatu tuntutan. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan harus berpihak pada peserta didik. Pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada anak akan memberikan motivasi pada anak secara aktif untuk membangun pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan yang ada pada diri mereka. Kebutuhan belajar pada anak harus kita penuhi agar tercapai segala hak pembelajarannya, hak belajarnya, dan siswa akan merasa senang dan gembira dalam melaksanakan pembelajaran. Siswa merasa aman, nyaman saat belajar, serta selalu didukung dan diberikan semangat agar muncul motivasi belajar yang tinggi dalam diri pribadi anak, sehingga anak akan mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun juga budi pekerti. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat.
Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk memiliki manusia yang beradab, maka dibutuhkan pendidikan yang menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat memanusiakan manusia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.